Shalom. Ya, puji Tuhan, pada saat hari ini kita boleh bersama-sama lagi mengikuti ibadah online Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan datang kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Kita menaikkan satu pujian kepadanya. Haleluya. Kita akan memulaikan ibadah kita pada saat hari ini. Kita mengatakan, Engkau adalah Allah kami yang setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu
baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, cinta Kau selalu Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. ku mau Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Amin. Ku selalu sembah-Mu. Amin. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kemuliaan, kemuliaan Hanya bagi Tuhan. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan Ya. hari ini kami Benar, bersyukur Tuhan. Tuhan Terima kasih. buat setiap rencana-Mu yang begitu Terima besar dan kasih, ajaib bagi kehidupan kami. Dan pada hari ini Tuhan Yesus, kami akan memuji dan memuliakan namamu Tuhan Yesus. Ya. Biarlah Engkau bertakhta di atas setiap puji-pujian kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kami akan bersorak, kami akan meninggikan namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan pada saat hari ini. Haleluya. Kita mau katakan sekarang telah tiba. Amin. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah di
dayanya, dengan kuasa namanya. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Haleluya. memberkati kita pada saat hari ini. Saudara, puji Tuhan, silakan duduk. Dan kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau angkat satu pujian kepada Tuhan. Kita mau katakan, sungguh indah pengorbanan Tuhan di dalam setiap kehidupan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa bisa membalas kesetiaanmu. sungguh mulia. Amin, haleluya. Dan berharga.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih untuk kesempatan ini kami kembali beribadah, memuliakan Engkau Tuhan di bulan yang ke-8, di hari yang kedua hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk semua penyertaan-Mu, pemeliharaan dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan kembali mendengarkan akan firman-Mu. Ya Tuhan, mari Engkau bersabda hari ini. Berfirmanlah untuk kami semua, baik kami tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah jemaat-Mu. Kiranya Tuhan Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan jalan keluar, memberikan Tuhan pengertian, sehingga kami lebih mengerti, memahami maksud dan tujuan Tuhan, di mana kami masih ada sampai sekarang ini. Terima kasih Tuhan, hamba menghancurkan, menolak segala bentuk kuasa-kuasa setan yang selalu mengintimidasi, yang selalu menuduh hidup kami, bahkan yang mengambil firman Allah yang ditaburkan itu. Kami hancurkan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati kami melalui firman ini. Terima kasih, urapan-Mu juga ada pada hamba, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, shalom jemaat Tuhan. Tidak terasa kita sekarang ada di tahun yang di bulan yang ke-8, ya, di mana kita semua masih dalam keadaan baik, dipelihara Tuhan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan sebelum kita mengambil perjamuan kudus yang terambil di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-16. Kitab Keluaran pasal yang ke-16 mengenai pemeliharaan Allah, ya, di tengah-tengah kesulitan. Pemeliharaan Allah di tengah-tengah kesulitan. Kita baca ayat yang pertama, ya. Mulai ayat yang pertama di dalam Keluaran pasal 16 ayat 1. Mulai, setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Ya, sampai di sini dulu pembacaan kita, ya, karena ini agak panjang sampai di ayat yang ke-36. Jadi satu perikop ini kita akan lihat di sini, ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ini bagaimana pemeliharaan Allah di tengah-tengah kesulitan. Jadi ketiga bangsa Israel, ya, dikatakan di sini mereka pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, ya, mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, dari tanah penyiksaan bagi bangsa itu. Tuhan mengeluarkan mereka dari sana, ya, melalui Musa. Dan di bulan yang kedua dikatakan, di hari ke-15, pada waktu itu mereka mulai bersungut-sungut. Mereka belum memahami, mengerti rencana Allah bagi bangsa ini. Mereka belum memahami apa rencana Allah
rencana Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan. Memang ketika mereka ada di tanah perbudakan, ya, yaitu di tanah Mesir, mereka menghadapi banyak makanan. Ada roti, ada daging, ya, semua ada bawang, semua kebutuhan rumah tangga mereka tercukupi oleh mereka. Seakan-akan sepertinya mereka memang tidak kekurangan dalam hal itu. Itu berlangsung 350 tahun dari generasi ke generasi. Tapi coba diperhatikan 350 tahun mereka diperbudak oleh bangsa Mesir. Mereka tidak dianggap sama sekali. Mereka dianggap orang yang najis, orang yang tidak berharga sama sekali. Tapi mereka menikmati itu, ya, karena mereka sudah terbiasa dengan hidup di tanah perbudakan itu dengan makanan yang cukup melimpah. Nah, ketika Tuhan memanggil mereka keluar, ya, dari tanah perbudakan, mereka tidak mengerti, belum mengerti maksudnya. Lalu dikatakan ketika mereka mulai berjalan, mereka mengalami satu peristiwa yang sangat luar biasa. Mereka mengalami kelaparan, kehausan yang luar biasa. Dan mereka tidak mengerti bahwa Allah sanggup memelihara kehidupan mereka di tengah-tengah padang gurun sekalipun. Nah, demikian juga kita pada saat ini, ya, di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah-tengah wabah yang masih berlangsung sampai hari ini. Saya akan terus mengingatkan saudara, kita ada dalam situasi sulit atau banyak orang mengalami kesulitan. Entahkah orang-orang yang ada di luar sana, entahkah anak-anak Tuhan, entahkah dia hamba Tuhan, entahkah ia majelis, entahkah dia pengusaha, semua orang mengalami hal yang sulit hari-hari ini. Namun satu hal yang kita harus belajar dari firman Tuhan ini, di tengah-tengah kesulitan yang begitu luar biasa, maka firman Tuhan memberikan kita arahan. Jangan seperti bangsa Israel. Dikatakan ayat yang kedua, ini poin yang pertama. Ya. Poin yang pertama, ya, bagaimana supaya kita mengalami pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah situasi yang seperti ini, yang juga dialami oleh bangsa Israel, dan bangsa Israel sebagai contoh. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Ketika mereka mengalami kelaparan, mereka tidak menemukan makanan yang mereka inginkan seperti ketika ada di Mesir, maka mereka mulai berkeluh kesah. Mereka mulai bersungut-sungut. Perhatikan firman Tuhan, mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Ketika kita mengalami kesulitan, jangan pernah bersungut, jangan pernah mengadu kepada manusia. Tapi mari kita datang kepada Tuhan. Dan ternyata persungutan bangsa Israel di tengah-tengah kesulitan itu, mereka tidak datang kepada Tuhan, tapi mereka datang kepada manusia, kepada hamba Tuhan. Memang betul, bisa juga ketika kita mengalami problema,
kita mengalami persoalan, tentu kita perlu hamba Tuhan. Betul. Tetapi yang di sini permasalahannya kita lihat mereka ya mendahulukan persungatan itu, dia dahulukan kepada manusia. Maksud saya ketika ada kesulitan, ya ada kekurangan dalam hidup kita, datanglah terlebih dahulu kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan di sini ya menegur mereka melalui Musa. Mereka dikatakan Tuhan sebenarnya marah kepada bangsa ini. Maksud Tuhan begini loh. Engkau tidak mengerti ketika engkau kubawa keluar dari Mesir, engkau berhadapan dengan apa? Tentu yang pertama engkau berhadapan dengan laut Teberau. Itu kesulitan yang lebih hebat daripada makanan dan minuman. Karena kalau mereka tidak menyeberang, Laut Merah itu atau Laut Teberau itu tidak terbelah dua dan mereka berjalan di tengah-tengahnya, maka musuh pasukan Firaun akan membunuh mereka semua, menghabisi mereka semua. Dan tentu karena Allah yang punya rencana, Allah tidak mau umatnya binasa. Tuhan punya rencana. Mereka tidak melihat bahwa mujizat bisa terjadi. Mujizat Tuhan bisa buat di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kesulitan. Sama halnya dengan sekarang ini. Apa bedanya? Di tengah-tengah situasi seperti ini, apakah Allah tidak sanggup memelihara kita sebagai umatnya? Apakah Allah tidak sanggup memberi kita makan dan minum? Burung di udara Tuhan pelihara. Apatah lagi kita. Nah, bangsa Israel tidak melihat ini. Sehingga timbullah persungutan di antara mereka. Dan mereka bersungut kepada manusia. Bukannya dia bawa keluh kesahnya kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang membuat segala mujizat. Tapi dia bawa kepada Musa dan Harun. Walaupun itu tidak salah sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat lebih jauh, itu adalah hal yang keliru. Karena nanti Musa akan berkata begini, ya. Dia berkata gini. Ya, dikatakan begini, ayat 3, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya, jadi persungutan bangsa Israel, dia berkata kepada Musa dan Harun, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar dari padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Pikiran mereka tidak sama dengan pikiran Tuhan. Memang pikiran kita, ya, setinggi langit dari bumi, seluas bumi ini, demikianlah jauhnya pikiran Tuhan dengan kita, tidak sepadan. Nah, lalu ayat 4 dikatakan begini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa ketika mereka mulai bersungut, ya, di tengah-tengah kelaparan itu, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba itu mereka kuuji, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Nah, sesudah itu ayat yang ke-6 dikatakan, berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Maksudnya kamu lihat, Tuhan yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, Tuhan juga sanggup memelihara, memberi makan, memberi minum, dan semua keperluanmu Tuhan sanggup. Itu maksud Musa. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Tuh, bangsa Israel tidak mengerti. Dia bersungut-sungut kepada Musa, berkata ini, apalah kami ini. Kami ini sebenarnya hanya hamba, manusia biasa seperti kalian. Kami juga punya kekurangan, kami juga ada kelaparan.
Maksudnya tidak tepat sungut-sungutmu itu. Engkau datang kepadaku. Harusnya sungut-sungut itu disampaikan keluh kesah itu kepada Tuhan. Tapi bangsa Israel keliru. Oleh karena itu Musa berkata, Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu. Nah, kita melihat di sini kasih Tuhan. Kita melihat di sini apalagi kuasa Tuhan. Sekalipun bangsa Israel ini telah berdosa kepada Tuhan karena sungut-sungutnya, tapi toh Tuhan juga, ya, pada akhirnya Tuhan juga mau menolong mereka. Mengapa? Karena rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Rencana Tuhan tidak mungkin tidak tersampaikan. Karena ada maksud Tuhan membawa bangsa Israel itu keluar. Namun bangsa Israel tidak tahan uji. Belum tahan uji. Mereka belum tahan untuk diuji, dicoba oleh Tuhan dalam hal kelaparan. Maka firman Tuhan dikatakan Tuhan telah mendengarkan sungut-sungut itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, yang ada juga di rumah-rumah, di tengah-tengah situasi seperti ini, di tengah-tengah kita menjalani hidup seperti ini, usahakanlah dirimu. Tetaplah bersyukur, tetaplah bersukacita, tetaplah berdoa, jangan bersungut-sungut. Karena sungut-sungut itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Jangan berkeluh kesah walaupun kondisinya sulit sama sekali. Nah, itu hal yang pertama. Ya, dikatakan jangan selalu bersungut-sungut supaya kita mengalami pemeliharaan Tuhan, supaya kita mengalami kebaikan Tuhan di tengah kesukaran. Maka jangan selalu bersungut-sungut. Mari kita lihat lagi contoh berikutnya, 1 Korintus pasal 10. Mari kita baca 1 Korintus pasal yang ke-10. Ayat yang ayat yang ke-10. 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. 1 Korintus 10 ayat yang 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Nah, sekarang kita ada di situasi ini. Dikatakan sebagai contoh di zaman akhir yang telah tiba atau akan tiba. Telah tiba. Telah tiba. Berarti memang sudah datang. Ini timingnya. Ini waktunya, zaman akhir itu telah tiba. Jadi memang ini adalah zaman akhir atau akhir zaman. Kita tidak bisa memungkiri itu. Tetapi kita perlu terus menjalani hidup rohani kita bersama Tuhan, supaya kita tetap kuat, tidak bersungut-sungut. Sekalipun itu berat rasanya, sekalipun itu sangat, apalagi kita seringkali sudah hampir-hampir kehilangan, ya, atau putus harapan. Tapi firman Tuhan berkata jangan bersungut-sungut. Ada contoh bagi bangsa Israel di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini. Sekali lagi saya tahu saudara juga yang ada di rumah-rumah, kita semua mengalami kesulitan yang sama. Dan ini masalah perut. Ini masalah makanan dan minuman. Seringkali kita sudah kehabisan dana. Hampir-hampir mungkin sisa 5.000 uang kita. Dan kita mau beli beras tidak cukup. Itu bisa terjadi sekarang ini. Tapi firman Tuhan memberikan kita, memperingatkan kita. Di tengah kesulitan seperti itu, janganlah engkau bersungut-sungut, tapi bawalah datang
hidupmu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Dan dikatakan apa? Janganlah kamu khawatir. Jangan kamu takut. Jangan kamu ragukan kuasa Tuhan. Pertolongan Tuhan bisa datang dari mana saja. Dari segala aspek hidup ini. Bisa juga datang dari orang lain. Tuhan bisa menggerakkan orang lain untuk menolong kita. Tetapi nasihat firman Tuhan hari ini, jangan selalu bersungut-sungut. Yang kedua, mari kita baca ayat 19. Dan ayat yang ke-20 dari tadi Keluaran. Ya. Keluaran pasal 16 ayat 19 dan 20. Ayat 19, Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Ya, yang kedua, ya, supaya kita mengalami pemeliharaan Allah, jangan mengabaikan suara Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan, apa yang firman Tuhan katakan, jangan pernah mengabaikan, jangan pernah meremehkan. Nah, peristiwa ini bangsa Israel disuruh mengambil roti atau manna yang turun dari surga itu, ya, sehari secukupnya, sesuai dengan banyaknya orang dalam satu rumah. Ketika mereka mengambilnya, yang misalnya ada 10 orang dalam satu rumah tangga, cukup. Ada yang 5 orang juga cukup, tidak lebih tidak kurang. Memang pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa kepada bangsa ini. Namun dikatakan pada hari yang ke-6, ya, kamu harus mengambil dua kali lipat. Kalau misalnya 1 gomer atau 1 liter, ambillah 2 liter untuk persiapan besok hari ke-7. Mengapa persiapan hari ke-7? Karena hari ke-7 itu adalah hari Sabat bagi bangsa Israel. Mereka tidak boleh bekerja, mereka tidak boleh memungut akan manna itu, yang seperti dikatakan sisik. Kalau saudara apalagi ketumbar atau sisik itu yang mengkilat-mengkilat. Kalau saudara kerja ikan itu, saudara sisiki ikan, lalu ikan sisiknya itu saudara lihat biasanya kecil-kecil gitu kan, mengkilat biasanya kelihatan. Nah, seperti itulah besarnya itu manna dari surga. Seperti katakan sisik. Nah, ketika bangsa Israel itu tidak taat, mereka mengabaikan suara Tuhan, Tuhan marah. Ya, melalui Musa. Dikatakan jangan pernah menolak perintah Tuhan. Jangan pernah menolak firman Tuhan. Dengarkanlah suara Tuhan. Nah, Ulangan 28 ayat 1. Mari kita lihat Ulangan 28 ayat yang pertama dan ayat yang ke-15. Ulangan 28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 15. Ayat yang ke-15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia di segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ya, maka ada akibat dari ketidakpatuhan itu. Ketika kita mengabaikan suara Tuhan, ketika kita bahkan mengabaikan itu sama dengan menolak suara Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kutuk, melepaskan hukuman kepada orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Seperti bangsa Israel, ada yang mati, ada yang dibinasakan oleh Tuhan karena ketidakpatuhan mereka. Karena mereka tidak patuh, mereka tidak mau dengar akan suara Tuhan. Nah, di tengah-tengah pandemi, situasi, kondisi seperti ini,
Kita perlu suara Tuhan. Kita perlu firman Tuhan sebagai kekuatan dalam hidup kita. Saya secara pribadi perlu firman Tuhan. Itulah sebabnya setiap hari kita harus bergaul. Kita harus makan roti hidup itu, yaitu firman Tuhan. Untuk supaya rohani kita itu menjadi bertumbuh, menjadi kuat. Sehingga ketika kita mengalami problematika, ketika kita mengalami situasi seperti ini, kita tidak takut, kita tidak khawatir. Tentu harapan kita tetap ada di dalam Tuhan. Sekalipun kenyataan yang kita lihat seringkali ini kurang, itu kurang, ini tidak ada, itu tidak ada. Sekalipun demikian, saya percaya di tengah-tengah kesulitan Tuhan sanggup pelihara umatnya yang dengar-dengaran, yang patuh kepada suara Tuhan. Contoh yang lain tidak perlu kita baca adalah Saul. Saul adalah contoh yang tidak baik. Dia tidak patuh kepada firman Tuhan. Dia mengabaikan suara Tuhan, dia menolak suara Tuhan. Oleh karena itu pada waktu itu Samuel marah dan mengoyakkan jubahnya sebagai tanda bahwa Saul telah ditolak oleh Tuhan. Karena dia terlebih dahulu menolak firman Tuhan. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, jangan abaikan suara Tuhan. Sekarang pun, hari ini pun, saudara mendengarkan firman Tuhan. Jangan abaikan, tapi tangkap itu baik-baik, renungkan itu baik-baik, jalankan itu dengan baik. Percayai firman Tuhan. Saya dan saudara harus percaya kepada firman Tuhan, karena Tuhan sanggup melakukan yang terbaik untuk kita di tengah-tengah ya pandemi COVID-19 seperti ini. Nah, hal yang ketiga yang terakhir sebelum kita masuk dalam perjamuan, ayat yang ke-29. Mari kita baca sekarang ayat yang ke-29 dari Keluaran pasal yang ke-16. Katakan begini, ya silakan. Ayat 29, perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Terus? Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya manna, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Ya. Jadi hari ke-7. Nah, supaya kita ya dipelihara, mengalami pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah pandemi ini ya COVID-19, maka kita perlu memperhatikan hari ke-7. Apa itu hari ke-7? Bagi bangsa Israel, hari ke-7 itu adalah hari ibadah mereka. Perhatikan ibadah kita. Perhatikan persekutuan kita dengan Tuhan. Artinya apa? Yang ketiga, jangan melalaikan ibadah. Seperti saat ini, saudara perlu beribadah. Walaupun karena kondisi secara online, ini juga ibadah. Di rumah saudara ibadah, di kamar saudara ibadah. Jangan lupakan itu. Ya. Kemarin kita sudah membicarakan mengenai ibadah. Kita perlu selalu beribadah kepada Tuhan. Beribadahlah. Mari kita baca Mazmur yang kedua ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Mazmur pasal yang kedua. Ayat yang ke-11, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Iya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan apa? Takut dan gentar. Saya tetap mendorong saudara untuk tetap beribadah di rumah-rumah. Atau mungkin nanti gereja akhirnya terbuka untuk ibadah korporat. Mari kita lebih rajin. Janganlah menjauhkan diri dari ibadah. Perhatikan baik-baik. Seperti bangsa Israel. Tuhan menyuruh mereka pada hari yang ke-7 berhenti dari pekerjaanmu, aktivitasmu.
Mengapa? Karena Tuhan rindu untuk memberitahu isi hatinya kepada bangsa Israel melalui ibadah itu. Tuhan suka sekali kalau umat itu beribadah kepada Dia. Karena selama di Mesir 350 tahun, mereka tidak beribadah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Mereka hanya beribadah kepada patung, kepada berhala-berhala. Itulah Tuhan mereka. Mereka akhirnya teradopsi dengan gaya hidup bangsa Mesir yang tidak mengenal Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mau mengembalikan kehidupan mereka seperti apa yang Tuhan mau, yaitu supaya mereka beribadah. 3 hal ini ya kita telah belajar, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan pelihara kita di tengah-tengah kesulitan ini atau kesukaran ini? Yang pertama dikatakan apa? Janganlah bersungut-sungut. Jangan berkeluh kesah. Karena itu dosa di hadapan Tuhan. Dan Korintus tadi, 1 Korintus 10 dikatakan, contoh kita telah melihat bangsa Israel yang bersungut-sungut. Ada di antara mereka akhirnya dibinasakan oleh Tuhan karena persungutan yang luar biasa. Selanjutnya dikatakan yang kedua, selain itu jangan mengabaikan suara Tuhan. Jangan menolak suara Tuhan. Tapi dengarkanlah dengan baik supaya engkau beruntung di dalam segala jalanmu. Dan yang ketiga dikatakan jangan lalai beribadah kepada Tuhan. Jangan lalaikan. Di rumah saudara tetap beribadah. Sementara kita menanti, kita tetap beribadah. Entahkah dalam keluarga kita, entahkah secara pribadi. Kita harus tetap membangun hidup kita. Di dalam ibadah-ibadah kita, saya percaya Tuhan memberkati orang-orang yang rajin, yang tekun, yang setia untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, ya, seperti hal yang kita lakukan di awal bulan, di mana kita akan mengambil perjamuan ini bersama-sama. Dan saudara juga yang ada di rumah, dengan persiapan saudara, ya, saudara telah mempersiapkan roti saudara, anggur saudara, dan mari kita bersama-sama melakukannya. Saya akan menuntun saudara, ya, untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita angkat satu pujian. Salibnya, salibnya, selama pemulihan dosamu disucikan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak untuk firman-Mu, di mana Engkau sanggup memelihara kami di tengah kesulitan. Dan hari ini Tuhan, kami juga akan bersekutu, bersatu dengan tubuh dan darah-Mu, di mana Engkau telah berkorban bagi kami. Melalui tubuh dan darah-Mu, maka dosa kami diampuni, hidup kami diselamatkan. Dan pada saat ini kami mengangkat akan roti. Saudara yang ada di rumah-rumah, angkatlah roti yang ada di tangan saudara, dan marilah kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu Saudara? Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan dengan iman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami berterima kasih. Dan mari kita angkat cawan yang ada di tangan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Yesus. Darahnya menyucikan, darahnya menyembuhkan, suci, kudus, penuh dengan kuasa. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Percaya Bapak Ibu Saudara? Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum sungguh-sungguh dengan iman. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. 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 Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Syukur, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kuralabasya. Kami puji Engkau. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami mengingat betapa hebat, betapa Engkau mengasihi kami, sehingga Engkau berkorban. Tubuh-Mu dihancurkan, darah-Mu tercurah untuk menyucikan, mengampuni. Kami yakin dan percaya bahwa kami adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Hamba tetap berdoa untuk Tuhan semua jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah. Hamba berdoa supaya Tuhan tetap memelihara mereka, supaya Tuhan tetap memberkati hidup mereka. Hamba berdoa Tuhan, biarlah jemaat-Mu ada jemaat yang sungguh-sungguh bertekun di dalam Tuhan. Sebab itu Engkau berkati hidup mereka, berkati pekerjaan mereka, usaha bisnis mereka, studi mereka. Engkau berkati pelayanan rumah tangga mereka. Hamba tetap berdoa Tuhan, Engkau sendiri dengan tangan-Mu yang penuh kasih menjangkau mereka. Tangan hamba-Mu terbatas untuk menjangkau, tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas untuk menolong hidup mereka, untuk memberi berfirman kepada mereka di saat-saat mereka mencari Engkau. Terima kasih Tuhan. Bahkan hamba juga berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa kami. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan tolong bangsa ini. Tuhan tolong pemerintah kami, mulai dari presiden sampai aparatur yang ada di desa. Tuhan, Engkau tolong mereka, beri hati yang bijaksana untuk mengatur, untuk Tuhan terutama juga menangani akan COVID-19 ini. Dengan Tuhan akan pandemi,
Hamba berdoa supaya Tuhan akan memberikan mereka hati yang bijaksana. Berkati juga Tuhan akan kota kami Makassar, di mana kami ada. Berilah kesejahteraan di kota ini. Hamba berdoa supaya Tuhan juga memberkati semua aparatur negara yang ada di kota ini. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terpujilah Engkau. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Hamba berdoa juga Engkau memberkati Tuhan apa yang kami akan persembahkan. Semua persembahan kolekte kami, tatangan kami, bahkan persepuluhan kami. Tuhan, aku berdoa supaya Tuhan memberkati. Tuhan mencurahkan berkat-Nya, buka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat ke atas ribuan umat. Engkau mengasihi orang-orang yang taat dan setia. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur dan kami akan akhiri ibadah kami. Kami memuliakan Engkau. Haleluya. Kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran, ajaiblah Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum hamba menutup pertemuan kami ini, hamba berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah. Hamba tidak tahu, tidak mengenal mereka, tapi hamba berdoa tolong mereka Tuhan. Ada di antara mereka yang berseru kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan, secara khusus Engkau beri pertolongan kepada mereka. Jawablah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjawab doa seruan mereka secara khusus. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak. Terpujilah Engkau dan kekasih Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Di dalam berkat Allah Bapa, Anak, Allah Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami terima berkat Tuhan. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati sampai minggu depan.